Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya selalu berharap Anda dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang hari ini saya bisa kembali menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara kasih Tuhan, bacaan leksionari kita hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25 mengajak kita untuk bersama-sama kembali merenungkan tentang makna penderitaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Nah, saudara, memaknai penderitaan sebagai kasih karunia Allah itu mungkin adalah hal yang aneh, kalau saya boleh katakan demikian, atau bahkan tidak masuk akal bagi kita yang hidup di zaman yang sudah serba maju dan sudah serba modern ini. Bagi masyarakat yang terbiasa hidup dengan kemajuan teknologi, fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang biasa kita nikmati sehari-hari, seolah-olah dengan sengaja, kalau saya boleh pakai istilah itu, dengan sengaja diciptakan untuk menjauhkan manusia dari penerimaan akan realitas kehidupan yang sebenarnya, yaitu penderitaan itu sendiri. Dan sebaliknya, saudara, kemajuan teknologi, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan yang biasa kita nikmati sehari-hari, itu di sisi yang lain membuat manusia terbiasa mengagung-agungkan pemanjaan diri dan kenikmatan hidup. Kalau kita berbicara tentang teknologi, saudara, penemuan teknologi yang canggih, yang termutakhir, itu juga makin memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Dan saya kira itu di satu sisi menjadi satu hal yang patut kita syukuri, dan kemajuan teknologi tentu adalah satu hal yang baik, saudara. Sebab kehidupan ini dibuat serba simpel, kehidupan ini semua dibuat serba mudah dan serba menyenangkan. Di satu sisi memang ada sisi positif yang bisa kita lihat dari sana. Tetapi di sisi yang lain, saudara, penemuan-penemuan teknologi yang seperti ini, yang memudahkan manusia di dalam menjalani kehidupan, semua serba simpel, serba mudah, dan serba menyenangkan, ternyata juga memiliki dampak tertentu di dalam kehidupan kita, di dalam etos spiritualitas kita, di dalam penghayatan iman kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya, saudara, seperti saya katakan tadi di awal, budaya-budaya yang hari ini begitu memudahkan kita ini seolah-olah makin mengantarkan manusia pada sikap anti terhadap penderitaan itu sendiri. Dan tanpa disadari, saudara, makin hari manusia seolah makin dijauhkan dari kenyataan hidup, dan kita justru makin didekatkan pada egoisme, di mana kita menyambut kebahagiaan, kenikmatan hidup dengan begitu antusias dan bersemangat. Tetapi di sisi yang lain, kita menolak penderitaan-penderitaan hidup ini, pergumulan-pergumulan hidup dengan sangat tegas sekali. Nah, saudara, inilah egoisme yang sebenarnya yang saya katakan tadi. Ketika manusia hanya mau menerima apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri, tetapi di sisi yang lain dia tidak pernah memikirkan apa yang dikehendaki oleh orang yang hidup bersama dengan dia. Dan apalagi, saudara, kalau kita berbicara tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, rasanya ruang bagi kehendak dan keinginan Tuhan dalam hidup kita sudah semakin sempit. Karena hari-hari kita dipenuhi dengan pemikiran apa yang aku inginkan, apa yang mendatangkan kemudahan, apa yang mendatangkan kenikmatan buat diriku sendiri, buat komunitasku sendiri. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah kita masih tetap bisa bersyukur apabila sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita? Itu yang pertama. Nah, hal yang kedua yang juga patut kita renungkan ketika merenungkan ulang tentang penderitaan adalah bahwa penolakan atas penderitaan itu juga mungkin dilandasi oleh semangat materialisme yang merasuki dunia ini. Dalam kehidupan sehari-hari, takaran atau ukuran atau tolok ukur kebahagiaan manusia itu seringkali hanya diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki.
Sehingga tidak heran saudara, seseorang bisa sangat menderita, bahkan di dalam penderitaannya itu dia kerap menolak Tuhan. Ketika orang itu merasa bahwa dia telah kehilangan sebagian besar harta kepemilikannya. Seolah-olah ada sebuah ilusi yang mengatakan bahwa rasa berharga kita, rasa berharga seseorang hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki atau tidak kita miliki dalam kehidupan ini. Lagi-lagi, ilusi itu diciptakan di dalam segala kemudahan, kenikmatan, di tengah segala modernisme dan kemajuan zaman ini. Nah, saudara kasih Tuhan, penderitaan memang tidak perlu dicari-cari. Tetapi juga jangan lupakan bahwa penderitaan juga adalah kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dari kehidupan di tengah dunia yang telah cemar ini. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan bahwa sekali lagi bagi setiap orang Kristen penderitaan adalah sebuah anugerah. Dituliskan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudaraku, selamat menghayati kelemahan dan juga pergumulan kita sehari-hari dari kacamata Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami hari ini dan setiap hari untuk senantiasa mengarahkan mata dan hati kami kepada Kristus yang rela menderita dan tersalib bagi seluruh isi dunia yang dicintainya ini. Sehingga sebagaimana Kristus telah menunjukkan keteladanan di dalam kesetiaan memikul salib, demikian kami pun di dalam menghadapi penderitaan dan pergumulan sehari-hari. Mampukanlah kami, ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.